Salam para kulers yang dikasihi Tuhan. Salam KTM. Di dalam Community of Love, kita bersatu hati untuk tumbuh bersama dan memenangkan jiwa bagi Tuhan Yesus. Jangan lupa menjaga kesehatan, dan apabila kita berpergian, kita patuhi protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari penularan virus corona. Di tengah situasi pandemi virus corona dan goncangan ekonomi yang melanda ini, kita tetaplah bertekun dalam persekutuan dan pengajaran dan doa. Seperti yang pernah ditunjukkan para rasul di Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Setiap hari mereka memuji-muji Tuhan. Dan Tuhan menambahkan jumlah orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi, lewat persekutuan di komunitas kita membangun hubungan dengan Tuhan dan sesama. House of Glory mengajak jemaat Tuhan untuk bergabung dan mengikuti pemuritan di komunitas kasih atau Community of Love agar kita tetap mengalami pertumbuhan rohani. Kerinduan Allah Bapa bagi kita semua adalah agar kita mengalami pertumbuhan dan berbuah, sekalipun di tengah dunia yang sedang mengalami krisis besar. Di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 11-16 terkandung tujuan dari pemuritan ini, yaitu yang pertama, kesatuan iman. Ini berarti mencapai kesamaan tingkat kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus dan juga mencapai kesatuan pemahaman tentang apa yang kita yakini di dalam Tuhan. Yang kedua, memperoleh pengetahuan yang benar tentang anak Allah, yaitu tentang Yesus Kristus. Yang ketiga, kedewasaan penuh, agar kita semakin teguh dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran yang menyesatkan dan sekaligus mempersiapkan kita menjadi mempelai Kristus. Dan yang keempat adalah dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itu berarti kita menjadi serupa dengan Kristus. Lewat pemuritan ini, saudara-saudara akan mengalami kehidupan yang bergairah oleh karena hubunganmu dengan Tuhan tetap terjaga baik. Semakin hari engkau semakin mengenal Tuhan Yesus. Dari pengalaman rohani bersama Tuhan dan sahabat di komunitas Kulmu, engkau akan bersaksi memuliakan Tuhan dan menghasilkan buah yang menyukakan hati Tuhan. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Bagaimana kita bisa berjaga-jaga di tengah zaman yang penuh pencobaan ini? Lewat komunitas Kul kita bisa saling menjaga. Dan lewat pemuritan ini kita senantiasa diingatkan dan belajar untuk terus bertumbuh dan berbuah bagi Tuhan. Ikutilah pemuritan ini dengan setia dan saksikanlah pengalaman rohanimu kepada banyak orang agar dunia yang gelap ini melihat cahaya terang Kristus lewat hidupmu. Jadi, mari kita ikuti pemuritan di Kul. Kiranya kita semua mengalami pertumbuhan rohani dan menghasilkan buah bagi Tuhan serta semakin menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Selamat mengikuti pemuritan Kul. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara kulers yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali berjumpa kembali pada seri pertumbuhan iman dalam pemuritan di Kul. Saudara-saudara, saya percaya saudara semua dalam keadaan yang baik, dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudara, saya rindukan dan doakan supaya saudara-saudara yang mengikuti pemuritan di Kul ini, saudara sungguh mengalami pertumbuhan iman, saudara semakin hari semakin dalam mengikuti Tuhan. Pemahaman, pengertian, dan pengenalan saudara kepada Tuhan itu semakin dalam. Haleluya. Saudara-saudara, kita sampai kepada seri 1.4 tentang berkembang. Bagian keempat dari tanda-tanda kehidupan.
Saudara-saudara, mari kita lanjutkan pemuritan kul ini. Saudara, setiap makhluk hidup itu bisa mengalami yang namanya berkembang. Namun tingkat perkembangan setiap makhluk hidup itu berbeda-beda. Ada makhluk hidup yang memang seperti tumbuhan, dia berkembangnya terbatas. Kemudian ada hewan, hewan pun terbatas. Tetapi tingkat perkembangan hewan itu jauh lebih banyak daripada tumbuhan. Tumbuhan hanya tumbuh, kemudian dia menghasilkan bunga, dia menghasilkan buah sampai di sana. Tetapi hewan, dia bisa mengalami pertumbuhan dan kemudian dia bisa memiliki naluri untuk dia bisa bertahan hidup. Dia juga punya naluri untuk menguasai wilayahnya. Dia juga punya naluri untuk membaca pola. Dia juga bisa membuat pola-pola. Dia bisa membuat sesuatu, bahkan dia bisa membuat sarang, membuat rumahnya. Nah, saudara, berkembangnya manusia itu jauh lebih kompleks karena tingkat kehidupan manusia lebih tinggi. Nah, saudara, hari ini kita lihat, kita mau belajar bersama-sama. Manusia bisa berkembang lebih bagus, lebih baik daripada makhluk hidup yang lain karena memang manusia itu spesial. Tuhan sudah menciptakan manusia itu sangat khusus. Karena Tuhan sudah memberikan tujuan bagi manusia. Kalau hewan, tumbuhan itu memang diciptakan, disediakan untuk kebutuhan manusia. Tetapi manusia diciptakan untuk kebutuhannya Allah. Allah menginginkan supaya manusia itu ada untuk kesenangannya, untuk kesukaannya Allah. Nah, saudara, manusia bisa berkembang dalam hidupnya jauh kompleks karena manusia itu diberikan otoritas oleh Tuhan. Manusia juga diberikan akal budi sehingga manusia punya kemampuan untuk mengembangkan apa yang sudah Allah sediakan di muka bumi ini. Oleh sebab itu kita perlu tahu bahwa kalau akal budi kita dan otoritas kita diambil, kita ini tidak berbeda dengan hewan. Kita hanya bisa menggunakan naluri kita untuk bertahan hidup. Kita hanya bisa menggunakan naluri kita untuk berkembang biak. Tetapi manusia tidak seperti itu. Manusia diciptakan Allah dengan otoritas dan akal budi yang diberikannya supaya manusia bisa mengelola bumi ini. Dan bayangkan kalau itu diambil, kita ini tidak lebih daripada hewan, sama dengan hewan. Itu sebabnya berkembang itu adalah salah satu dari tanda-tanda kehidupan manusia. Nah, dalam hal rohani juga demikian, ya. Kita juga harus mengalami yang namanya perkembangan. Dalam bahasa Inggrisnya dituliskan evolve, sehingga berkembang kemudian menjadi evolution. Saudara, kita tidak berbicara tentang evolusi dari kera menjadi manusia, tidak. Kita tidak menganut paham yang seperti itu. Mari kita lihat apa yang dimaksudkan dengan evolve atau berkembangnya manusia, evolusinya manusia. Secara rohani iman kita harus mengalami perkembangan, ya. Karena Tuhan sudah memberikan kita sesuatu yang unik, yang sangat unik dibandingkan makhluk hidup yang lain. Kita memiliki akal budi yang bekerja. Kalau akal budi kita ini bekerja seturut firman Tuhan, bayangkan betapa dahsyatnya hidup ini. Dan contohnya itu adalah kehidupan Tuhan Yesus. Saudara, mari kita lihat, kita masuk pada pelajaran ini. Sebelum lebih lanjut saya terangkan, mari kita saksikan lebih dahulu tentang otak manusia. Bagaimana akal budi ini diberikan oleh Tuhan di dalam otak manusia. Betapa dahsyatnya otak ini. Saudara, mari kita saksikan klip ini. Otak adalah organ paling kompleks di dalam tubuh manusia. Sebagai bagian dari sistem saraf, otak mengkoordinasikan semua fungsi tubuh. Pada manusia dewasa, otak seberat 3 pon, massa lemak dan protein agar-agar. Ini terdiri dari 4 wilayah utama, otak besar, otak kecil, batang otak, dan diencephalon, dan masing-masing mengontrol tugas tertentu. Bagian terbesar adalah otak besar, dan itu membuat lebih dari 3/4 volume otak. Ini terdiri dari neuron dan serabut saraf yang mengirimkan informasi dari neuron di seluruh otak dan tubuh. Otak besar mengontrol fungsi yang lebih tinggi seperti pembelajaran, penalaran, dan pidato, ditambah indera seperti penglihatan dan pendengaran. Bagian otak terbesar kedua adalah otak kecil. Sama seperti otak besar, otak kecil memiliki sel saraf dan serabut saraf.
ini membawa sinyal ke bagian lain otak dan ke sumsum tulang belakang. Otak kecil bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan gerakan otot, terutama yang membantu memelihara keseimbangan dan postur tubuh. Wilayah ketiga, batang otak, terletak di depan otak kecil dan mengikat otak ke sumsum tulang belakang. Batang otak adalah kumpulan struktur yang termasuk pons, massa serabut saraf yang membawa informasi sensorik, otak tengah, wilayah serat dan struktur yang membantu mengontrol gerakan, bersama dengan pemrosesan pendengaran dan visual, dan medula oblongata, yang menciptakan jalur motorik dan sensorik antara otak tengah, pons, dan sumsum tulang belakang. Semuanya, bagian-bagian batang otak mengontrol fungsi tubuh yang vital, seperti aktivitas jantung, penapasan, mencerna, dan tidur. Wilayah keempat terletak di atas batang otak dan membentuk inti otak, yaitu diencephalon. Seukuran buah aprikot, diencephalon adalah pengelompokan dari beberapa struktur. Talamus yang memproses dan mengirimkan informasi dari semua indera kecuali bau, dan hipotalamus dan kelenjar pituitari yang bekerja sama untuk menghasilkan dan mengatur zat kimia saraf. Struktur ini membantu mengatur sensasi, regulasi berat badan, energi, dan perilaku istimewa, seperti makan, minum, dan berhubungan seks. 4 komponen utama otak, diencephalon, batang otak, otak kecil, dan otak besar bekerja selaras untuk memastikan fungsi tubuh beroperasi penuh. Otak bahkan telah mengembangkan mekanisme untuk melindungi dirinya sendiri. Salah satu mekanisme tersebut adalah sawar darah otak, dinding seluler semi-permeabel yang hanya mengizinkan bahan kimia tertentu untuk masuk dari aliran darah tubuh ke otak. Meskipun ada perlindungan ini, tumor dan komplikasi lainnya dapat menyebabkan masalah yang mengancam jiwa dan penyakit di otak, seperti demensia. Untungnya, para ilmuwan telah menemukan cara untuk meningkatkan kesehatan otak, tetap aktif secara fisik dan makan makanan yang seimbang dapat mempertahankan fungsi kognitif dan bahkan mengurangi risiko terkena Alzheimer. Jadi, sementara otak hanya membuat sebagian kecil tubuh, itu memainkan peran penting dalam fungsi tubuh dan kesejahteraan secara keseluruhan. Nah, saudara-saudara sudah menyaksikan video klip tentang otak manusia. Begitu hebatnya otak manusia itu dengan jaringan di dalamnya yang begitu rumit dan bisa menyimpan memori yang begitu luar biasa. Nah, saudara, itu adalah anugerah Tuhan. Tuhan berikan itu supaya kita mampu melakukan apa yang menjadi rancangan Tuhan atas hidup kita di muka bumi ini. Nah, mari kita lihat lebih dahulu dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Apa yang tertulis di sana? Demikian firman Tuhan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara, dari firman Tuhan ini mari kita lihat bahwa Allah menciptakan kita itu sangat spesial. Allah merancangkan itu semua, kemudian Allah katakan mari kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dari sini kata kuncinya. Saudara, perhatikan hidup kita ini sangat spesial karena kita ini diciptakan dari gambar dan rupa Allah. Dalam bahasa Ibraninya, gambar dan rupa Allah itu dituliskan demikian. Kata gambar itu dituliskan dengan kata besalmenu. Artinya in our photo. Berarti Allah menciptakan kita itu sesuai dengan fotonya, potretnya. Kita ini potretnya Allah. Dan itu dari kata dasarnya adalah selem. Selem itu artinya fotografer. Saudara, kita ini diciptakan seperti Allah. Fotonya Allah lah, seperti itu. Kemudian dari kata rupa itu dituliskan kitmutenu. Dari kata dasar demut. Demut ini artinya as our character. Berarti kita ini fotonya Allah dalam hal karakternya. Kita memiliki karakter Allah dalam diri kita. Nah, dalam New American Standard Bible dituliskan di sana kata-kata dari Kejadian pasal 1 ayat 26 tadi itu
dituliskan, let us make man in our image. Let us make man in our image according to our likeness. Jadi tuliskan itu, manusia diciptakan sesuai fotonya Allah yang berdasarkan karakter Allah. Nah, saudara, kita ini memiliki karakter Allah. Dan di dalam ayat 27 lebih lanjut dituliskan demikian, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Karakter Allah itu ada pada diri laki-laki dan perempuan. Jadi sama-sama ya, laki-laki dan perempuan itu sama di hadapan Tuhan. Sama-sama memiliki karakter Allah. Dalam fungsi dan tanggung jawabnya saja yang berbeda. Ya saudara, jangan kita laki-laki merendahkan wanita ya, karena wanita itu sama derajatnya kita di hadapan Tuhan. Nah, mari kita lihat, kalau laki-laki dan perempuan ini dipersatukan di dalam pernikahan yang kudus yang diberkati oleh Allah. Dipersatukan, bayangkan penyatuan ini yang begitu luar biasa, melahirkan karakter Allah yang utuh. Itu sebabnya pernikahan itu penting. Dan ketika pernikahan itu berjalan sesuai dengan maunya Tuhan, dalam rancangannya Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, maka pernikahan itu akan menjadi sebuah wadah kemuliaan Tuhan yang dahsyat, yang akan dipertontonkan kepada dunia. Iblis tidak suka, itu sebabnya iblis sangat mengincar keluarga. Iblis ingin menghancurkan pernikahan di dunia ini, karena dia tahu ada kekuatan Allah di dalam sebuah pernikahan yang ilahi. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat lebih lanjut, karena kita memiliki Allah. Keserupaan dengan Allah tersebut membuat kita itu memiliki kemampuan seperti Allah, tetapi tentu dalam skala yang terbatas. Kita jangan berpikir bahwa kita bisa menjadi seperti Allah, enggak. Ya, jauh-jauh dari semua hal itu. Ya, supaya jangan sampai timbul kesombongan. Sebab iblis dari awalnya menipu manusia dengan iming-iming supaya kita bisa menjadi seperti Allah. Ketika ditawarkan buah yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan, iblis mengatakan, ketika engkau makan buah ini, engkau akan menjadi sama seperti Allah. Itu semua bohong, dusta. Iblis adalah bapa dari segala dusta. Nah, tetapi Tuhan memang menciptakan kita dengan karakternya. Kita memiliki kuasa, memiliki otoritas. Kita punya kemampuan seperti Allah, tetapi dalam skala yang terbatas, yaitu skalanya di bumi. Nah, kemampuan yang Tuhan berikan kepada manusia itu pertama adalah kuasa untuk mengelola. Taman Eden diciptakan supaya Adam dan Hawa ditempatkan sana dan mengelola tempat itu. Kita manusia ditempatkan di bumi ini supaya kita mengelola bumi ini. Dengan kata lain, kata mengelola ini yang tertulis dalam Kejadian 2 ayat 15 itu mencakup kemampuan untuk menata, membentuk, dan mengendalikan semuanya. Tuhan berikan itu, Tuhan berikan otoritas itu supaya kita lakukan itu, mengelola. Kita bukan pemilik, tetapi kita ini steward, kita ini pengelola yang dipercaya oleh Tuhan. Kemudian hal yang kedua, Tuhan memberikan kita kemampuan untuk memelihara. Sama di Kejadian 2 ayat 15 tertulis di sana, yaitu kemampuan untuk merawat, memupuk, dan menjaga yang sudah ada. Kita kelola, kita kembangkan dengan baik semuanya, sesuai dengan kebutuhan kita. Tuhan berikan itu semua, dan kemudian kita harus merawatnya, tidak merusaknya, tidak membiarkannya, tetapi harus dirawat, dikendalikan dengan baik, dipupuk dengan baik, sehingga semua tetap menghasilkan dengan baik. Nah, saudara, kemudian Tuhan juga memberikan kita kemampuan yaitu kuasa untuk menikmati. Dari apa yang sudah Tuhan sediakan itu kita kerjakan dengan baik, kita kelola dengan rajin, dan hasilnya dapat kita nikmati. Haleluya. Saudara, Tuhan memberikan kita untuk menikmati semua jerih lelah kita. Apa yang dihasilkan oleh tangan kita dapat kita nikmati. Bayangkan saudara, kalau ketika kita sudah bekerja dengan berat, tetapi hasil yang kita terima itu bocor, hasil yang kita terima itu dicuri oleh pencuri dan hilang begitu saja. Aduh, betapa beratnya hidup ini, betapa susahnya. Saudara, karena dosa manusia tidak bisa menikmati apa yang dihasilkan oleh tangannya. Karena dosa manusia berjerih lelah
Akhirnya manusia mencari akal, mencari jalannya sendiri dengan tipu sana, tipu sini, menghancurkan orang lain untuk mendapatkan kesenangan pribadi. Dosa menimbulkan banyak malapetaka dalam kehidupan manusia. Kemudian saudara, Tuhan juga memberikan kuasa bukan hanya menikmati, tetapi dari semua yang sudah dikelola, yang dihasilkan bagi kita, dapat kita pakai dengan baik. Kemudian juga Tuhan memberikan kita kuasa untuk memproduksi. Ada kuasa reproduksi. Saudara, kuasa reproduksi ini adalah kemampuan untuk berbuah, bertambah banyak, dan memberikan warisan. Saudara, dalam Kejadian 1 ayat 28 jelas dituliskan di sana, ya, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Segala sesuatu yang ada disediakan, taklukkan. Saudara, kita diberikan kuasa untuk bereproduksi. Bukan hanya sekedar melahirkan anak, tetapi kita menghasilkan buah dan melipat gandakannya. Dalam bahasa Inggris dituliskan be fruitful and multiply. Berbuah dan bertambah banyak, berlipat ganda. Saudara, bukan hanya menghasilkan anak, tetapi kita menghasilkan buah. Nah, nanti akan saya jelaskan pada sesi tentang berbuah. Saudara, kita harus bisa punya kemampuan untuk berbuah, memproduksi, kemudian bertambah banyak dan mewariskannya. Nah, saudara, otoritas ini diberikan Allah kepada kita atas segala sesuatu yang ada di bumi. Itu menandakan bahwa kita ini adalah representasi Allah di muka bumi. Kita ini wakilnya Allah di muka bumi. Jadi begitu hebatnya hidup kita ini, begitu terhormatnya hidup kita ini. Nah, saudara-saudara, kita harus sungguh-sungguh menyadari akan hal ini. Jangan kita menyia-nyiakan hidup kita ini. Saudara harus sungguh-sungguh memperhatikan bahwa Tuhan memberikan kemampuan ini supaya kita bisa berkembang. Dari apa yang disediakan, saudara perhatikan. Karena kita memiliki otoritas dan akal budi, apa yang terjadi? Dunia bisa berkembang begitu luar biasa. Teknologi yang hari ini kita nikmati itu semua karena ada akal budi manusia yang mengembangkan itu semua. Banyak penemu-penemu di dunia ini berasal dari anak-anak Tuhan. Penemuan-penemuan yang kita nikmati hari-hari ini itu semua dimulai dari anak-anak Tuhan yang diurapi oleh Tuhan, yang diberikan kemampuan untuk menemukan sesuatu. Saudara, itu sebabnya ketika kita lakukan yang terbaik, kita memanfaatkan semua yang Tuhan berikan ini di dalam jalurnya Tuhan, sesuai firman Tuhan, maka kita akan melihat hidup kita akan berkembang dengan luar biasa. Nah, saudara, ada pertanyaan-pertanyaan penuntun yang perlu kita perhatikan. Mari kita lihat pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah selama ini saudara menyadari bahwa saudara dan semua orang adalah perwakilan Allah di bumi ini? Saudara, mari renungkan pertanyaan ini. Sungguhkah kita ini selama ini menyadari bahwa kita ini perwakilan Allah? Atau kadang kita berpikir bahwa kita ini hanya numpang lahir di bumi, numpang lewat di bumi? Tidak, saudara. Tuhan punya tujuan buat saya dan saudara, buat kita semua yang mau percaya kepadanya. Seringkali kita tidak menyadari betapa berharganya dan terhormatnya hidup kita. Kita menyanyiakan apa yang Tuhan sediakan dalam hidup kita ini. Kita tidak menyadari otoritas yang Tuhan berikan itu, sehingga kita menyalahgunakannya untuk kepentingan diri sendiri, untuk kenikmatan hawa nafsu kita. Saudara, Tuhan tidak menginginkan hal itu. Otoritas yang Tuhan berikan disalahgunakan karena tidak memahami rencana Tuhan atas hidup kita. Ada banyak orang yang takluk kepada apa yang ada di bumi ini. Tuhan berikan kita otoritas, tetapi justru kita takluk. Takluk yang pertama kita bisa melihat ada orang yang takluk kepada tumbuh-tumbuhan, kepada hewan. Ketika melihat pohon yang besar, ketika mau ke sana mesti pamit dulu, pamit mbah, numpang lewat mbah, karena takut tidak ada lagi otoritas dalam hidupnya. Padahal Tuhan berikan otoritas itu. Kemudian nampak hewan-hewan begitu takut, kemudian manusia bikin patung yang menyerupai hewan, patung yang menyerupai hal apapun juga. Kemudian manusia menyembah patung yang dibikinnya. Betapa bodohnya kita menyembah sesuatu yang kita bikin sendiri, yang kita buat sendiri. Saudara,
manusia kehilangan otoritasnya. Karena apa? Karena ada dosa yang membutakan kita. Karena ada dosa yang membuat akal budi kita tidak bisa bekerja dengan baik. Saudara, mari kita harus kembali kepada otoritas itu. Dan itu hanya bisa kita dapatkan ketika kita mau datang kepada Tuhan. Saudara, jangan sampai kita takluk kepada alam ini, kepada hewan-hewan, kepada tumbuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Apalagi sampai kita takluk kepada buatan tangan kita sendiri. Pertanyaan yang kedua adalah, siapakah Tuhan atas hidup kita? Ini sangat penting, saudara-saudara. Perhatikan. Bertanya dalam diri kita, siapa yang menjadi Tuhan saya selama ini? Apakah Tuhan saudara adalah pekerjaan saudara? Apakah Tuhan saudara adalah mamon, uang, hepeng? Saudara, mari kita perhatikan. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka iblis itu merasa seolah-olah dia sudah menguasai, memiliki bumi ini. Sehingga dia berani menawarkannya kepada Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus selama 40 hari berdoa dan berpuasa, kemudian suatu hari iblis datang menghampiri Tuhan Yesus dan memberikan 3 pencobaan. Pada pencobaan yang kedua, Tuhan Yesus dibawa ke bukit yang tinggi, kemudian dari sana diperlihatkan kepadanya kerajaan dunia. Kemudian dengan lantang iblis berani mengatakan, kalau engkau sujud menyembah kepadaku, akan kuberikan seluruh kerajaan dunia ini. Saudara, iblis merasa seolah-olah dia sudah memiliki itu semua. Bagaimana? Karena dia berhasil memperdaya manusia. Waktu Adam dan Hawa ketika ditawari buah yang dilarang oleh Tuhan, saudara harus perhatikan dengan sungguh-sungguh. Siapa bos kita sebenarnya? Yang empunya alam semesta ini adalah Tuhan, Allah yang hidup itu, yang kita panggil dalam nama Tuhan Yesus. Dialah yang menciptakan segala sesuatunya. Kemudian dia menciptakan bumi, kemudian dia menciptakan manusia dan menempatkannya di sana. Diberikan otoritas untuk mengelola semuanya. Berarti bos kita itu adalah Tuhan, Allah yang empunya segala sesuatunya. Kemudian datang orang lain. Saya mau gambarkan seperti ini, seperti seorang manajer yang bekerja di sebuah perusahaan. Kemudian suatu hari datang perusahaan lain menawarkan kepada manajer, kamu bekerja di tempat saya. Nanti saya jadikan kamu punya kedudukan yang lebih tinggi, kamu akan menjadi seorang direktur. Kamu akan memiliki saham, kamu akan lebih kaya daripada bos kamu yang sekarang. Iblis menawarkan sesuatu iming-iming. Kemudian manajer itu akhirnya menerima pinangan dari perusahaan lain. Ketika dia pindah ke sana, ternyata semuanya bohong. Ternyata apa yang diucapkan, yang ditawarkan itu semua tidak benar. Demikianlah pada awalnya manusia jatuh dalam dosa. Mereka berpaling kepada bos yang lain, berpaling kepada tuan yang lain, dan akibatnya apa? Mereka hidup sengsara. Semua manusia yang jatuh dalam dosa ini semua hidup dalam sengsara. Sampai hari ini kita hidup sengsara. Kecuali kita berbalik kepada Tuhan, menjadikan Allah sebagai bos kita, Tuhan kita. Oleh sebab itu perhatikan hidupmu. Siapa yang menjadi Tuhan dalam hidupmu? Uangkah? Kekayaankah? Pekerjaankah? Hobikah? Apa yang membuat kita ini menempatkannya lebih daripada Tuhan? Itu adalah berhala. Itu adalah tuan yang lain yang berkuasa atas diri kita. Nah, saudara, itu sebabnya kita ini harus belajar tunduk kepada Allah kalau kita mau mendapatkan kembali otoritas itu. Kita harus belajar tunduk kepada Allah. Baru kita mendapatkan kembali otoritas itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat dalam Roma pasal 8 ayat 29 sampai 31. Demikian firman Tuhan dituliskan di sana. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dari awal Tuhan sudah merancangkan ini.
Sekalipun manusia jatuh dalam dosa, tetapi Tuhan sudah punya rencana keselamatan. Supaya mereka yang kehilangan gambar Allah ini boleh dipulihkan kembali sehingga menjadi serupa. Dan gambaran itu yang diberikan oleh Tuhan itu contohnya adalah Tuhan Yesus yang hadir ke dunia ini untuk memberikan contoh bagaimana hidup yang Tuhan inginkan. Itu sebabnya dikatakan, marilah kita menjadi sama seperti Kristus hidup. Biarlah hidup kita ini sama seperti Kristus hidup, supaya kita bisa memuliakan Allah Bapa kita. Nah, dikatakan menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, yaitu Tuhan Yesus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Haleluya. Saudara, kalau kita kembali kepada bos kita yang semula, yaitu Allah kita, di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka tidak ada yang berani melawan kita lagi. Iblis akan tunduk, iblis akan takluk. Dia tidak bisa lagi menaklukkan kita. Kalau kita berpihak pada Allah, siapa lawan kita? Tetapi kalau kita menjadi seterunya Allah, saudara, kalau kita jadi lawannya Allah, siapa yang bisa membela kita? Siapa yang berani membela kita? Tidak ada. Oleh sebab itu jangan menjadi seterunya Allah. Mari kita belajar tunduk, taat kepada Allah. Sebaliknya, firman Tuhan yang lain mengatakan, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Lawan iblis, jangan tinggal diam. Nah, saudara, mari kita lihat. Kita ini harus kembali kepada gambar dan rupa Allah itu. Oleh sebab itu kita harus mendekat kepada Allah. Kita harus belajar tunduk, hormat kepada Allah. Kita jalani perintahnya, kita lakukan firman-Nya. Maka otoritas itu akan kembali kepada kita, dan akal budi kita akan dipenuhi dengan pikiran-pikiran Kristus, sehingga kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Haleluya. Jadi jika kita menjadikan Allah sebagai Tuhan dan Raja kita, dengan menunjukkan ketaatan kita kepadanya, kepada Tuhan Yesus Kristus dalam hal ini, dan kepada Roh Kudus, ya, karena Roh Kudus itu datang dan tinggal dalam hidup kita, maka kita akan dikembalikan kepada otoritas yang semula diberikan Allah kepada manusia. Dan dengan demikian kita akan mampu berkembang lebih daripada yang dapat kita doakan dan pikirkan. Bagaimana manusia berkembang? Dia harus kembali kepada Allah, taat kepada firman-Nya, taat kepada Roh Kudus, maka kita akan berkembang lebih daripada apa yang bisa kita doakan dan pikirkan. Kita lihat dalam Efesus pasal 3 ayat 18 sampai 21. Di sana tertulis demikian, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Ya, Efesus pasal 3 ayat 18 sampai 21. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara lihat, ada kuasa yang bekerja. Tadi itu kuasa untuk mengelola, ya, kemampuan untuk mengelola, kuasa untuk apalagi memaintain, memelihara, ya. Kemudian ada kembali kuasa yang ketiga adalah kuasa untuk memelihara tadi, memelihara, dan kuasa yang ketiga adalah menikmati, dan kemudian kuasa untuk memproduksi. Keempat hal ini dapat kita lakukan, saudara. Oh, haleluya. Dan selanjutnya ayatnya dikatakan demikian. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan lebih banyak daripada yang kita doakan, jauh lebih banyak daripada yang dapat kita doakan dan pikirkan. Nah,
Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita, bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudara bayangkan kita dapat berkembang jauh daripada apa yang dapat kita doakan dan pikirkan. Kita akan berkembang begitu rupa kalau kita itu sejalan dengan Allah. Kalau kita benar-benar kembali kepada gambaran Allah itu, karakter ilahi itu ada di dalam diri kita, maka kita dapat melakukan jauh lebih besar, lebih banyak lagi. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita ini belajar taat kepada firman Tuhan. Nah, aplikasi apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari? Saudara, untuk menjadi taat kepada Allah, kita harus belajar taat kepada apa yang ada di hadapan kita. Siapa yang ada di hadapan kita, di sekeliling kita. Mulailah belajar taat kepada otoritas yang ada di atas kita. Sebagaimana Yesus Kristus belajar taat sampai mati. Sekalipun dia adalah Tuhan atas segala-galanya, tetapi dia mau belajar taat ketika dia berada di bumi ini. Dia taat sampai mati di kayu salib, sehingga apa yang sudah dirancangkan oleh Allah digenapi melalui kehidupannya. Saudara, kalau kita taat, maka apa yang sudah Tuhan siapkan, kemuliaan yang besar itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita belajar taat. Kita mulai belajar taat sebagai seorang anak. Kita belajar taat kepada orang tua kita. Taati dan hormati orang tua kita. Sebagai istri, kita belajar taat kepada suami. Sebagai suami, kita taat kepada Kristus yang adalah kepala keluarga. Sebagai seorang karyawan, mari kita belajar taat kepada pimpinan kita di tempat kerja. Sebagai jemaat, kita taat kepada gembala kita. Nah, saudara, mari sebagai warga negara juga kita belajar taat kepada pemerintah. Ada beberapa ayat yang akan saya berikan di tempat ini supaya saudara memahami, karena ini semua dituliskan oleh firman Tuhan. Dalam Ulangan pasal 5 ayat 16, Ulangan 5 ayat 16, demikian tertulis firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tuhan perintahkan supaya kita menghormati ayah dan ibu kita. Nah, kemudian ayat berikutnya di dalam Efesus pasal 6. Demikian dituliskan dalam Efesus pasal 6 dari ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Anak harus taat kepada orang tua, hormati orang tua. Bapak-bapak juga belajar taat kepada Allah, sehingga kita tidak mengecewakan anak-anak kita, sehingga kita tidak menimbulkan amarah di dalam hati anak kita. Ayat 5 dikatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Lihat, ketaatan itu sebelum kepada Allah, kita belajar taat di bumi ini kepada otoritas yang ada di atas kita. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Haleluya. Kemudian ayat berikutnya di dalam Roma pasal 13. Mari kita lihat dalam Roma pasal 13. Di dalam ayat 1 sampai 4, demikian firman Tuhan dituliskan. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya.
Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Ya, kalau tidak korupsi, tidak mencuri, tidak membuat anarkis, perbuatan-perbuatan yang anarkis. Apa yang perlu kita takutkan kalau kita tidak melakukan kejahatan di negeri ini? Kita tidak perlu takut. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Haleluya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Saudara-saudara, mari kita belajar taat di muka bumi ini terhadap otoritas yang ada di atas kita. Kalau kita belajar taat dari apa yang bisa terlihat oleh mata kita, maka tentunya kita juga bisa belajar taat kepada Tuhan yang tidak kelihatan oleh mata kita. Saudara, mari kita bertumbuh di dalam Tuhan, terus kita mengalami perkembangan sampai akhirnya kita bisa menghasilkan buah. Saudara-saudara, saya rindukan supaya saudara sungguh mengalami pertumbuhan. Pada sesi sekali ini kita belajar taat supaya hidup kita bisa mengalami perkembangan, evolve, sehingga apa yang ada dalam diri kita ini bisa kita dipakai oleh Tuhan untuk mempermuliakan Dia. Haleluya. Kiranya pelajaran ini menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam KTM. Haleluya.